Langsung. Alah. Esokan paginya orang kembali cerita kami salam. Bahwa sampai kepada seorang pelacur. Orang yang memberi sedekah tersebut berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu. Sedekah saya telah sampai kepada tangan seorang pezina." Pada malam ketiga, ia keluar untuk bersedekah secara diam-diam. Akan tetapi sedekahnya sampai ke tangan seorang yang kaya. Pada keesokan paginya, orang-orang berkata bahwa seseorang telah bersedekah kepada seorang yang kaya. Orang yang telah bersedekah itu berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji. Sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, pezina, dan orang kaya." Pada malam berikutnya ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya itu ia telah diberitahu bahwa orang yang menerima sedekahnya tersebut adalah seorang pencuri dan ia mencuri karena kemiskinannya. Akan tetapi setelah menerima sedekahnya tersebut, diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang kedua adalah seorang wanita pelacur dan ia melakukan perbuatan yang keji karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut, diharapkan dia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang yang kaya karena ia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut, diharapkan ia mendapat pelajaran dan telah timbul perasaan di dalam hatinya bahwa dirinya lebih kaya daripada orang yang memberikan sedekah tersebut. Ia berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja dia terima. Kemudian orang kaya itu mendapatkan taufik untuk bersedekah. Dalam kitab Kanzul Umal, di dalam hadis yang lain, kisah ini disebutkan dengan bentuk yang lain, mungkin juga sebagai kisah yang berbeda. Dalam sebuah hadis yang lain, kisah ini diceritakan dengan versi yang beda. Karena berulangnya kisah semacam itu, maka tidak perlu disangkal. Dan bila kisah tersebut sama dengan kisah ini, maka kisah tersebut lebih menjelaskan isi kisah dalam hadis ini. Taus rahmatullahi alaihi berkata bahwa ada seseorang yang bernazar, "Aku akan bersedekah kepada orang yang pertama kali aku lihat di kampung ini." Kebetulan, orang yang pertama kali ia lihat adalah seorang wanita, maka ia memberikan sedekahnya itu kepadanya. Orang-orang mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang sangat buruk, pemberi sedekah untuk kedua kalinya. Ia memberikan sedekah kepada orang yang pertama kali dia jumpai, dan yang ia jumpai adalah seorang laki-laki. Kemudian ia memberikannya. Orang-orang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang buruk. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, ia memberikan sedekahnya kepada orang yang pertama kali dia jumpai. Orang-orang mengatakan bahwa ia adalah orang yang kaya. Mendengar hal itu, pemberi sedekah merasa bersedih hati. Kemudian dia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima ketiga sedekahnya. Wanita itu memang pezina, tetapi ia mengerjakannya hanya karena kemiskinannya. Ketika kamu memberinya uang untuk meninggalkan pekerjaan, orang kedua adalah pencuri. Ia pun melakukannya karena kemiskinannya. Karena pemberianmu itu, ia meninggalkan pekerjaannya. Orang ketiga adalah orang kaya, dan ia tidak pernah bersedekah. Ia mendapatkan pelajaran karena sedekah itu. Ia berpikiran bahwa dirinya lebih kaya darimu, selayaknya ia lebih banyak bersedekah. Maka dia mendapatkan taufik untuk bersedekah. Dalam kitab Kanzul Umal. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jika seseorang menyedekahkan hartanya dengan ikhlas, lalu tanpa disadari sedekahnya itu telah sampai kepada penerima yang tidak patut menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Jadi, tidak perlu berkecil hati jika mengalami kejadian seperti di atas. Tanggung jawab manusia adalah menjaga keikhlasan niat. Karena masalah yang sebenarnya adalah keinginan dan perbuatan. Dan keutamaan orang yang membelanjakan hartanya juga telah jelas. Bahwa dengan segala jerih payahnya, ketika sedekah seseorang diterima oleh orang yang tidak semestinya menerima sedekahnya, hatinya tidak terkotori untuk meninggalkan bersedekah. Bahkan ia terus berusaha hingga kedua dan ketiga kalinya untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dari kisah tersebut dapat diketahui keutamaan orang soleh yang ikhlas dan baik hatinya dan baik niatnya. Dengan keberkahannya, ketiga sedekah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berita gembira tentang terkabulnya sedekahnya dalam bentuk mimpi, tampak dalam mimpi. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,
bahwa dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila sedekah tidak ditunaikan kepada orang yang layak menerimanya, maka memberikannya untuk yang kedua kalinya lebih mustahab, dianjurkan. Hendaknya tidak merasa kesal dalam bersedekah untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama yang mengatakan, meskipun pelayanan seseorang tidak diterima, hendaknya pelayanan yang kedua tetap diteruskan. Alama Aini rahmatullahi berkata bahwa dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang baik karena niat yang baik dari seseorang. Karena orang yang memberikan sedekah tersebut berniat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan sedekah tersebut tidak ditolak hanya karena telah diberikan kepada penerima yang tidak layak menerimanya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunil Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, rukun Islam. An Jubair bin Nufair rahimallahu mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi Jubair bin Nufair rahimallah secara mursal. Mursal artinya hadis yang diriwayatkan oleh muhaddis dengan sanad yang bersambung sampai pada seorang tabi'in. Lalu tabi'in itu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ma'rifatul ummil hadis, ulumul hadis. Jubair bin Nufair rahimahullah secara mursal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak diwahyukan kepadaku untuk mengumpulkan harta dan menjadi pedagang. Akan tetapi diwahyukan kepadaku, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, salat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu perkara yang diyakini yaitu ajal. Riwayat Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah Mishkatul Masabih. Jadi Jubair bin Nufair rahimallah secara mursal ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak diwahyukan kepadaku untuk mengumpulkan harta dan menjadi pedagang. Akan tapi diwahyukan kepadaku, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, yaitu salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu perkara yang diyakini yaitu ajal. Riwayat Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah Mishkatul Masabih. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi su'ali Jibril iyyahu 'anil Islam faqal. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tuhajjal bait wa ta'tamir wa taghtasil minal janabah wa an tutimmal wudu wa tasuma Ramadan. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Qala na'am. Qala shadaqta. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dalam kisah pertanyaan Jibril alaihissalam kepada beliau tentang Islam.
Maka beliau bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berumroh, mandi karena junub, berwudu dengan sempurna, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jibril alaihissalam bertanya, jika aku melakukannya, apakah aku telah menjadi muslim? Beliau menjawab, iya. Ia berkata, engkau benar. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dalam kisah pertanyaan Jibril alaihissalam kepada beliau tentang Islam. Maka beliau bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berumrah, mandi karena junub, berwudu dengan sempurna, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jibril alaihissalam bertanya, jika aku melakukannya, apakah aku telah menjadi seorang muslim? Beliau menjawab, ya, benar. Iya. Ia berkata, engkau benar. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. An Qurrata bani Da'mus radhiyallahu anhu qala alpainan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' faqulna ya Rasulullah ma ta'hadu ilaina qala a'hadu ilaikum an tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tahajjul baital haram wa tasumu ramadan fa inna fihi lailatan khairum min alfi syahrin wa tuharrimu damal muslim wa ma lahu wal mu'ahada illa bihaqqih wa ta'tasimu billahi wa ta'ah. Dari Qurrah bin Da'mus radhiyallahu anhu, dia berkata, kami menemui Nabi SAW pada waktu haji wada. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, aku perintahkan kepada kalian untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke rumah suci Baitullah, berpuasa Ramadan. Sungguh pada bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menjaga kehormatan darah dan harta orang Islam, dan mu'ahad kecuali dengan hak, dan berpegang kepada agama Allah dan mentaatinya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Qurrah bin Da'mus radhiyallahu anhu berkata, kami menemui Nabi SAW pada waktu haji wada. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, aku perintahkan kepada kalian untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke rumah suci ini, Baitullah, berpuasa Ramadan. Sungguh pada bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menjaga kehormatan darah dan harta orang Islam, dan mu'ahad kecuali dengan yang hak, dan berpegang kepada agama Allah dan mentaatinya. Hadis riwayat Baihaqi. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang yang tua di antara kita, menyayangi anak kecil kita, dan menunaikan hak orang yang alim di antara kita. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Majma'uz Zawaid. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang tua di antara kita, menyayangi anak kecil kita, dan menunaikan hak orang yang alim di antara kita. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Majma'uz Zawaid. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usil khalifah min ba'di bitaqwallah wa usihi bi jama'atil muslimin ay yu'azzima kabirahum wa yarham saghirahum wa yuwaqqira 'aliyamahum wa alla yadribahum wa yudhillahum wa la yuhishahum wa yukaffirahum
wa alla yukhsiyahum wa yaqta'a naslahum wa alla yughliqa babahu dunahum wa ya'kula qawiyuhum da'ifahum. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku berwasiat kepada khalifah sesudahku untuk bertakwa kepada Allah, dan aku berwasiat kepadanya mengenai kaum muslimin supaya ia menghormati yang tua di antara mereka, menyayangi anak kecil mereka, memuliakan yang alim di antara mereka, tidak memukul mereka hingga membuat mereka merasa terhina, tidak menakut-nakuti mereka hingga membuat mereka menjadi kafir, tidak mengebiri mereka hingga keturunan mereka terputus, dan tidak menutup diri dari mereka. Catatan kaki maksudnya menolak kedatangan mereka dan pengaduan mereka atas kezaliman seseorang, hingga yang kuat memakan yang lemah di antara mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada khalifah sesudahku untuk bertakwa kepada Allah, dan aku berwasiat kepadanya mengenai kaum muslimin supaya ia menghormati yang tua di antara mereka, menyayangi anak kecil mereka, memuliakan yang alim di antara mereka, tidak memukul mereka hingga membuat mereka merasa hina, tidak menakut-nakuti mereka hingga membuat mereka menjadi kafir, dan tidak mengebiri mereka sehingga keturunan mereka terputus, dan tidak menutup diri dari mereka hingga yang kuat memakan yang lemah di antara mereka. Hadis riwayat Baihaqi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqilu dzawil hayati asaratihim illal hudud. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah kesalahan orang-orang yang baik kecuali yang melanggar hukum had. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah kesalahan orang-orang yang baik kecuali yang melanggar hukum had. Hadis riwayat Abu Daud. An Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an natfis syayb wa qala innahu nurul muslim. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah Nabi melarang mencabut uban dan bersabda, sesungguhnya uban adalah cahaya orang muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW melarang mencabut uban dan bersabda, sesungguhnya uban adalah cahaya orang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, la tantifu syaiba fa innahu nurul yaumal qiyamah wa man syaba syaibatan fil Islam kutiba lahu biha hasanah wa hutta anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena ia adalah cahaya pada hari kiamat. Barang siapa tumbuh padanya sehelai uban ketika dia sudah Islam, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, dihapus darinya satu dosa, dan diangkat kedudukannya satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Insyaallah dia mulia kita baca menjadi iktibar, niat amal, niat menyampaikan. Allahumma alhimna ma rasyidna umurina wa a'idna min syarri sayyi'ati a'malina. Allahumma alhimna ma rasyidna. Setelah apa kemarin tadi sahal dia memasukkan jemaah